Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah, pembacaan Kisah Rasulullah bagian yang bab yang 91. Umi Nini bekerja sama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Masih dalam pandemi COVID-19, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah 5M. Bila keluar rumah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, ditambah olahraga dan makan yang cukup. Selamat untuk saudara-saudaraku, sahabatku dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semuanya bisa menjalankan dengan baik, dengan lebih baik dari tahun yang kemarin, dengan iman dan takwa, menjalankan perintah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, menjalankan sunnah Rasulullah dan mencintai baginda Rasulullah. Dan Umi doakan semuanya dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari bab yang 91 ini, Abdullah bin Ubay ini sangat iri dan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW karena keberhasilannya, sehingga membuat hati Abdullah bin Ubay ini semakin sesak karena iri dirinya tadi. Jika ini dibiarkan, lenyaplah impianku untuk menjadi pemimpin Madinah. Itulah kata Abdullah bin Ubay. Demikian pikirannya, aku harus mencari jalan bagaimana caranya agar Muhammad itu dijauhi oleh umatnya. Abdullah bin Ubay mulai menyebarkan desas-desus, isu yang tidak isu-isu agar menjelekkan Rasulullah. Mengapa? Supaya pengikutnya itu yang imannya lemah akan goyah. Jadi mengapa Rasulullah SAW memberikan bagian harta rampasannya kepada Utsman bin Affan, padahal dia tidak ikut perang tidak mengikuti perang di Badar. Ini pasti karena Utsman lebih dicintai daripada kita semua. Membuat desas-desus seperti itu. Namun para sahabat Rasulullah SAW segera mendatangi Abdullah bin Ubay dan memberinya peringatan agar tidak menyebarkan desas-desus. Utsman sudah bersikeras ingin pergi, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan agar tinggal di rumah dan merawat istrinya, yaitu putri Rasulullah yang sedang sakit. Jadi sebenarnya Utsman juga berhak atas rampasan harta perang tadi. Demikian kata beberapa sahabat. Abdullah bin Ubay terdiam, tetapi ia pun mencari jalan lain untuk menyebarkan isu-isu tadi, desas-desus tadi. Kemudian disebarkannya desas-desus bahwa Muhammad itu mengajarkan agar kita berpaling dari harta dunia. Tapi sebenarnya harta tebusan yang banyak itu ia gunakan untuk makan dan minum yang enak-enak, serta memiliki perabotan rumah tangga yang mewah, layaknya kaisar di Persia. Begitulah desas-desus yang dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay. Nah, sambil menebarkan desas-desus itulah Abdullah bin Ubay diam-diam mendatangi seorang wanita Ansor dan menyuruhnya memberikan permadani yang indah sekali, indah dan mahal, kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri dari baginda Rasulullah. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Aisyah menerima dengan hati senang karena
permadani yang sangat indah itu. Dan Aisyah kan adalah wanita yang masih muda sehingga lugu sekali. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar berita ini, beliau segera pulang dan menemui istrinya, yaitu Bunda Aisyah, yang sedang duduk-duduk di atas permadani yang indah itu dengan senyum-senyum dan berseri-seri wajahnya karena memiliki perabotan yang seindah itu. Aisyah, apa ini? Tanya Rasulullah SAW kepada istrinya. Seorang wanita Ansor tadi datang ke sini dan memberikan ini karena melihat tikarmu itu tidak layak untuk tidur engkau, sehingga dia memberikan permadani yang indah dan mahal ini kepada aku. Terus dia kemudian mengutus orang agar menyampaikan permadani yang indah dan mahal ini kepadaku. Itulah jawaban istri Rasulullah SAW, yaitu Bunda Aisyah. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk mengembalikannya permadani itu. Kemudian beliau tidur di atas tikar yang biasa. Jadi Rasulullah tidur di atas tikar yang biasa, Rasulullah SAW tidur di tikar itu. Abdullah bin Ubay walaupun telah menyatakan diri sebagai muslim, dia tetap bersikap keras kepada Rasulullah SAW dan menganggapnya Rasulullah SAW itu tidak adil karena dianggap telah merampas kekuasaannya, karena dia dulu adalah pimpinan dari kota Madinah dan yang dipegang sebelum Rasulullah itu, sehingga Abdullah bin Ubay pun selalu berusaha memalingkan manusia yang ada di Madinah itu dari ajaran Islam. Rasulullah tidur di atas tikar, kemudian Umar bin Khattab bergegas mendatangi rumah Rasulullah SAW. Dia ingin membuktikan bahwa desas-desus tadi yang disebarkan orang tentang Rasulullah SAW yang memiliki perabotan mewah itu sama sekali tidak benar. Ketika Umar sampai di rumah Rasulullah SAW, sama sekali tidak dilihat ada perabotan-perabotan yang mewah yang didesas-desuskan oleh tadi Abdullah bin Ubay tadi. Rumah Rasulullah tetap seperti dulu, tidak ada sama sekali yang berubah. Mengetahui Umar bin Khattab datang, Rasulullah SAW bangun dari atas tikarnya. Seketika itu Umar melihat bekas-bekas tikar yang kasar menempel di tubuh Rasulullah SAW sehingga tidak kuat menahan haru, sehingga Umar bin Khattab menangis dan Rasulullah SAW berpaling heran, lalu beliau bertanya dengan lembutnya, "Ya Umar, apa yang membuat kamu menangis?" "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Karena di luar ada desas-desus bahwa engkau telah mempunyai perabotan yang indah-indah. Ternyata engkau masih tidur di tikar yang seperti itu, bekas-bekasnya saja melekat pada tulang rusukmu. Hanya inilah harta kekayaanmu yang aku tahu. Sedangkan Kaisar Romawi dan Persia hidup dalam bergelimangan harta benda dan hidup mewah." Rasulullah SAW merasakan betul kesedihan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW langsung menghibur Umar bin Khattab dengan memberikan pelajaran bahwa nilai seseorang tidaklah diukur dari tidak ditentukan atau diukur dari kekayaan harta dan apa yang dimilikinya, tetapi tergantung pada kemampuannya untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Kebajikan akan membuat seseorang menjadi kekal. Orang yang terus-menerus melakukan kebaikan akan menghasilkan buah kebaikan, dan kebaikan itu akan selalu terus tumbuh selama-lamanya. Sabda Rasulullah SAW agar kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat tak terhingga banyaknya. Apabila di antara kamu sekalian melihat orang yang dianugerahi harta dan rupa, maka hendaklah ia melihat orang yang lebih rendah dari mereka tadi. Karena
Hal itu lebih pantas agar kamu tidak merasa kekurangan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Begitulah bab yang 91 bisa kita ambil ibrohnya, dan kita layak dan wajib setiap saat karena dikaruniai umur yang panjang yang berkah sama Allah SWT, kita tingkatkan iman takwa kita untuk taat beribadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjalankan sunnah Rasulullah, mencintai baginda Rasulullah, dan jangan lupa selalu berzikir, bersolawat, beristighfar, agar kelak kita layak mendapat syafaat di akhirat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian untuk bab yang 91. Apabila ada tutur kata dari Umi Nini yang kurang berkenan, mohon sekali bisa dimaafkan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.